Hai, ketemu lagi dengan Hermansyah. Semoga saya doakan sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Oke, good people. Eh, saat ini saya baru sampai di hotel. Ini ada di Mataram di Nusa Tenggara Barat. Karena besok saya itu ada agenda melakukan konsultasi sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001-2016. Dan dalam 3 hari ke depan saya akan banyak melakukan konsultasi khususnya di perusahaan air minum atau yang kita kenal dengan PDAM, perusahaan daerah air minum yang sekarang sudah menjadi PT Air Minum Giri Menang. Nah, dalam kesempatan ini saya coba ingin sharing satu knowledge and experience terkait dengan core tools. Mungkin di banyak perusahaan otomotif sudah mengenal core tools, ada yang disebut dengan FMEA, ada yang disebut dengan SPC, ada yang disebut dengan PQP, PPAP, dan seterusnya. Namun sebelum kita mulai, saya sangat berterima kasih kepada good people yang telah menyediakan waktu untuk menonton video ini, dan juga khususnya kepada good people yang telah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang mungkin juga memerlukan atau yang juga sangat terkait dengan materi yang kita bahas ini. Nah, dalam materi ini saya akan coba pecah per item core tools-nya dan nanti saya akan buat per video. Oke, selamat menikmati. Andaikan nanti ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara implementasinya, maka silakan saja komen di bawah ini. Nanti kita akan banyak diskusi di situ, atau juga bisa dijapri langsung ke saya. Nanti kita akan coba bahas dalam video-video selanjutnya. Dan materi yang saya akan sampaikan ini telah saya rekam dalam pelaksanaan online training, sehingga nanti yang terlihat di teman-teman hanyalah berupa PowerPoint. Oke, terima kasih dan sukses luar biasa. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam sesi online training kami, yaitu untuk hari ini kami akan sharing mengenai memahami dan menerapkan core tools. Baik, seperti yang kita ketahui, jadi secara umum core tools ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri otomotif, di mana core tools itu yang diterapkan diantaranya ada FMEA Control Plan, kemudian juga ada MSA atau Measurement System Analysis, kemudian ada Statistic Process Control, PQP, dan juga PPAP. Jadi totalnya semua ada 5 core tools yang diterapkan. Tujuan dari pelatihan ini adalah peserta memahami apa itu core tools, tujuan dan manfaat core tools, serta bagaimana penerapan core tools yang efektif. Nah, pertanyaan pertama sebelum masuk ke materi yaitu apa yang dimaksud dengan core tools? Nah, kalau secara definisi, core tools ini merupakan perangkat alat yang digunakan untuk menjaga keefektifan dari penerapan sistem manajemen mutu otomotif. Dimulai dari proses pengembangan produk baru atau development produk baru sampai dengan approval proses produksi hingga pengontrolan statistik untuk melihat kestabilan proses terhadap proses sehingga menciptakan perbaikan yang berkesinambungan. Nah, artinya bisa dibilang bahwa core tools ini adalah sebagai alat bantu gitu ya untuk membantu keefektifan dari penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus menerapkan core tools? Nah, untuk sebagian peserta yang mungkin baru pertama kali belajar atau mengenal core tools, jadi core tools ini adalah tools untuk pencegahan. Nah, pencegahan itu sangat penting, apalagi khususnya di dunia otomotif, karena produk-produk otomotif itu identik dengan produk safety. Nah, artinya ada target zero defect yang ingin dicapai di sana. Dan untuk mencapai target tersebut, otomatis kita memerlukan sebuah alat bantu analisa sehingga pencapaian zero defect itu bisa tercapai. Nah, bisa kita lihat di sini, efek yang paling akan bisa terlihat adalah
ketika perusahaan lemah dalam pencegahan atau dalam hal ini menerapkan sistem prevention tools ya atau core tools dalam hal ini, jika mereka belum menerapkan itu, sehingga apa yang terjadi? Sehingga untuk pemeriksaan itu cost yang dikeluarkan akan tinggi. Terus kemudian ketika lemah dalam pencegahan, possibility terjadi kesalahan internal maupun kesalahan eksternal itu juga akan tinggi, yang secara keseluruhan sehingga berdampak terhadap total biaya mutu itu akan tinggi. Nah, itu jika lemah dalam sistem pencegahan. Lain halnya ketika perusahaan itu dia menambah dari sisi pencegahan, dia menerapkan sistem tools atau alat bantu untuk sistem pencegahan. Memang di sini ada peningkatan dari sisi cost yang dikeluarkan dalam pencegahan. Dari yang dulunya tidak ada analisa potensi kegagalan, maka harus ada analisa potensi kegagalan misalkan. Dari yang tadinya tidak ada analisa study capability proses, maka harus dilakukan analisis. Otomatis secara cost ada dalam pencegahan ini meningkat. Tapi kita lihat secara keseluruhan, dengan kita terapkan pencegahan, dengan kita identifikasi di awal, termasuk mengidentifikasi kira-kira alat bantu pengecekan apa yang efektif, nah sehingga di sini akan terlihat possibility terjadi kesalahan internal maupun possibility lolosnya produk NG ke customer itu akan bisa lebih ditekan. Dan pada akhirnya secara keseluruhan, secara total biaya mutu itu bisa lebih dikurangi.